Halo semuanya, saya Reno, PDH Moralawa. Pada Grebek Minimal kali ini, saya berkesempatan untuk sedikit sharing terkait dengan yang menurut saya ini ilmu yang sangat esensial, sangat penting dimiliki oleh semua kalangan, tapi tidak pernah diajarkan di dunia pendidikan secara resmi. Itulah yang saya alami. Saya tidak pernah mendapatkan ini di pendidikan formal. Ya, mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak, yaitu money management atau pengelolaan keuangan. Kenapa sih pengelolaan keuangan itu sangat penting? Karena biasanya stigma yang diajarkan kita dari kecil, kamu harus sekolah yang sepintar-pintarnya, kamu harus juara, kamu harus bisa berprestasi. Karena stigmanya adalah relatif orang yang pintar, orang yang berprestasi biasanya hidupnya akan sukses. Biasanya itu bakal bergaris lurus tuh, akan sukses. Sukses biasanya akan linear dengan penghasilan. Biasanya orang yang berprestasi akan sukses itu inline dengan penghasilannya besar gitu ya. Nah, tetapi apakah iya semua yang berpenghasilan besar itu pada saat masa pensiunan nanti berkecukupan? Apakah iya semuanya itu bisa sesuai dengan ya udah kita dapat penghasilan besar, terus pas saat kita masa tua kita bisa tenang? Belum tentu, karena banyak juga orang-orang yang sukses di masa mudanya, yang berproduktif, tapi pada saat pensiun itu dililit hutang, itu tidak punya bekal yang cukup di masa pensiun. Itu banyak. Kenapa? Karena masalah pengelolaan keuangan. Ini adalah hal yang harus kita sadari dari awal. Yang saya mau sharing pada kali ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang telah saya pelajari, saya baca, saya tonton video. Nah, jadi bisa jadi memang belum tentu relevan dengan kehidupan teman-teman. Terutama mungkin karena saya bujang ya, mungkin bisa jadi yang berkeluarga bisa beda nih statementnya. Tapi bisa jadi ini juga membukalah pikiran, mengetuklah pikiran teman-teman sekalian bahwa oh iya ya, kita harus mengelola nih. Nah, oke, balik lagi ke pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu apa sih? Sebenarnya hanya ada dua faktor di pengelolaan keuangan, yaitu income dan outcome, atau pendapatan, penghasilan dengan pengeluaran. Jadi sebenarnya sesimpel itu, hanya dua yang harus kita atur, yang harus kita manage. Mungkin teman-teman juga berpikir, kenapa sih ribet banget sih, mesti diatur segala, mesti dikelola, kenapa sih? Kita kan kerja capek, kita mau refresh, kita mau menyenangkan diri kita kerja bukan buat malah tambah pusing kan? Oke. Karena umur manusia itu ada saatnya produktif dan saatnya tidak produktif. Jadi kita benar-benar harus bisa menghitung sampai umur berapa kita bisa berproduktif. Jangan sampai ketika nanti kita sudah pensiun atau sudah tidak produktif lagi, kita malah meminta ke anak kita untuk menghidupi kita, atau kita masih banyak dililit hutang. Nah, itulah yang harus dihindari. Jadi, kita akan membahas kurang lebih besarannya dua faktor ini, yaitu income, yang kedua adalah outcome, pendapatan dan pengeluaran. Oke, yang pertama, pengeluaran. Kenapa saya bahas pengeluaran dulu? Karena biasanya ini yang rekan-rekan sekalian nggak ada perhitungannya, biasanya yang nggak ada pencatatannya biasanya nih, karena udahlah gajian, jajan ya, seminggu habis, atau 2 minggu udah pusing nih, aduh makan enak terus nih minggu lalu, ini makan apa minggu depan ya. Nah, jadi pengeluaran itu harus kita atur. Kalau teman-teman mencari referensi di internet itu biasanya dibagi alokasi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk kewajiban, artinya kebutuhan pokok. Yang kedua itu adalah untuk tabungan atau investasi. Yang ketiga itu adalah untuk kesenangan diri sendiri. Nah, porsi ini juga kalau teman-teman lihat di internet itu banyak lah variasinya. Ada yang besar di kewajiban pokok, itu memang pasti ya. Ada yang besar di tabungan, jangan sampai besar di pengeluaran yang bersifatnya entertainment atau kesenangan diri sendiri. Bisa jadi ya kewajiban pokok kita di 50%, habis itu tabungan atau investasi itu di 30%. Nah, senang-senang di 20%. Itu jadi dari awal itu teman-teman sudah membudgetkan, bukan lu sisanya berapa ya, lu pakai dulu deh gitu. Jadi dari awal tuh sudah ada pengaturan yang jelas, alokasi yang jelas. Dari situ teman-teman harus bisa mengukur seberapa sih kewajiban pokok yang memang harus dipenuhi, misalkan makanan pokok, air, listrik, dan lain-lain, bensin, itu termasuklah kebutuhan pokok. Nah, tabungan yang kedua,
Kenapa kita harus menabung? Kenapa kita harus tabungan atau kita harus berinvestasi? Terutama kalau kaitannya dengan investasi, kalau tabungan jelas ya, supaya kita punya bekal nanti di masa pensiun, kita masih punya cadangan untuk menghidupi kita sampai usia kita sampai kita tiada, dan semoga kita tidak merepotkan anak-anak atau famili kita. Nah, kalau investasi, kenapa sih kita harus investasi? Pada dasarnya investasi itu secara harfiah artinya kita menanamkan sesuatu atau modal untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa kita harus berinvestasi? Karena setiap tahunnya ada yang namanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Itu sebenarnya bisa dibilang angkanya tidak akan berubah. Misalkan kita menabung 500.000, 10 tahun lagi ya tetap 500.000. Tapi apakah iya 500.000 sekarang itu akan sama dengan 500.000 di 5 tahun yang ke depan? Nah, anggaplah misalkan contoh saja ya, contoh. Kita membeli beras misalkan sekilo 20.000. Apakah iya 5 tahun lagi 20.000 kita bisa mendapatkan 1 kilogram beras? Jangan-jangan cuma setengah kilo. Nah, itulah yang namanya inflasi. Jadi ada yang namanya penurunan nilai mata uang. Makanya kita harus bisa menyisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Nah, yang terakhir itu adalah untuk kesenangan diri kita sendiri. Ini juga perlu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu pelit, terlalu tidak mau mengeluarkan uang untuk refresh diri kita, ini bisa bikin kita jenuh. Nah, kalau jenuh itu ya ujung-ujungnya nggak produktif, ujungnya pekerjaan bisa terganggu, ujung-ujungnya kita bisa ke performance. Jadi panjang tuh ke arah psikologinya. Jadi tetap refreshment itu perlu. Jadi secara garis besar ada 3, yaitu kewajiban pokok, habis itu yang kedua adalah untuk tabungan atau investasi, yang ketiga adalah untuk refreshment diri kita. Nah, yang biasanya kita tidak pernah lakukan adalah kita melakukan pencatatan. Pencatatan itu sangat penting. Kenapa? Karena namanya angka ya, namanya kita mau menghitung, itu harus ada angka yang jelas dan harus bisa dihitung. Kalau kita punya penghasilan sekian, lalu kita punya pengeluaran sekian, tapi kita tidak tahu pengeluarannya berapa, kita tidak akan bisa menghitung apakah hidup kita sehat, keuangan kita sehat apa tidak. Jadi ini tuh harus dihitung, harus dicatat. Banyaklah caranya. Mungkin teman-teman bisa googling di internet atau lewat aplikasi. Kalau saya pribadi, saya ini menggunakan aplikasi di HP. Jadi apapun yang saya keluarkan, itu saya catat. Mau gorengan, mau beli tiket, mau beli apapun, saya catat semuanya. Tujuannya apa? Biar saya tahu dalam sebulan atau dalam 1 tahun, berapa sih pengeluaran saya, berapa sih buat kewajiban pokok, berapa sih buat senang-senangnya, dan berapa buat tabungan. Karena dari situlah kita baru bisa mengukur porsi mana yang harus digedein. Kalau kita tidak pernah mengukur, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar pengeluaran kita. Dan kita tidak akan pernah tahu seberapa sehat keuangan kita. Nah, oke. Yang selanjutnya. Yang kedua adalah penghasilan. Kalau penghasilan mungkin relatif lebih gampang ya, terutama untuk kita yang karyawan, kita mendapatkan namanya slip gaji tiap bulan. Jadi kita sudah terukur tuh, gaji kita berapa. Nah, korelasinya adalah setelah kita bisa mengukur pengeluaran kita, itu apakah sebanding dengan pendapatan kita. Jika ternyata untuk kewajiban pokok saja kita tidak bisa memenuhi dari penghasilan, maka mau tidak mau kita harus mencari cara untuk menambah penghasilan kita. Mungkin teman-teman punya keterampilan mengajar dalam dunia pendidikan. Ya bisa saja habis kerja pulangnya ngajarin les kan. Atau punya keterampilan musik. Ya udah habis kerja ngajar musik. Atau buka warung, jasa, punya bengkel, atau jasa percetakan, baju, atau apapun itulah. Intinya apapun yang membuat kita produktif. Ya. Jika kita sudah bisa mengukur seberapa pengeluaran kita dan penghasilan kita, kita akan bisa mengetahui apakah keuangan kita sehat apa tidak. Dari situ kita akan membuat activity plan, bahasanya ya kalau di dunia pekerjaan ya. Kita harus apa nih? Apakah kita harus mengurangi pengeluaran atau harus menambah pendapatan? Jadi nggak melulu namanya pengelolaan keuangan itu adalah ngepres pengeluaran, nggak melulu. Tapi kita juga harus bisa berpikir kreatif, bisa nggak ya kita menambah pendapatan kita, gimana caranya? Daripada mungkin kita malam habis kerja nongkrong-nongkrong, mungkin kita bisa investasi diri kita, membekali dengan ilmu, belajar, karena sekarang ilmu sudah sangat luas ya.
bisa dari internet, bisa dari nonton video, atau buku-buku juga banyak. Ya, UT pun juga menyediakan aplikasi ya, UT Libro, bisa baca buku dari situ. Jadi memang jangan stop belajar, karena investasi itu juga sebenarnya nggak melulu terkait dengan keuangan. Investasi itu juga dari skill, dari pengetahuan, karena itulah yang bisa menambah kompetensi. Nah, seperti yang stigma di awal, kompetensi naik, semoga linear dengan penghasilan kita. Nah, dan kita, ini pesan saya nih, kita harus bisa melawan ego. Kenapa? Biasanya, terutama kaum milenial seperti saya nih, itu gengsi. Kalau misalkan diajak nongkrong nggak ikut, diajak kemana-mana nggak ikut nongkrong, kayak nggak gaul. Nah, kita harus bisa menahan ego. Kenapa? Ya karena kita kan sudah bisa mengukur nih pengeluaran kita. Kita harus bisa ngebatasin diri. Jangan selalu ngikut-ngikut nongkrong gitu. Bukan berarti nggak boleh nongkrong, tapi kita harus bisa mengukur. Kita nongkrong itu budgetnya cukup atau tidak. Jangan sampai malah over budget karena makan gengsi. Jadi kita harus bisa menahan ego dan mendisiplinkan diri untuk mencatat seberapa banyak pengeluaran kita, agar kita bisa mengetahui seberapa sehat keuangan kita. Mungkin kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Sekali lagi, ini hanya sekedar sharing dari pengalaman saya yang mungkin tidak sebanding dengan pengalaman rekan-rekan sekalian. Mungkin tidak sebanding dengan teman-teman yang sudah berkeluarga, punya pengalaman lebih. Tapi semoga ini ada insight-nya, terutama untuk kaum milenial nih, yang baru mulai kerja, yang baru merasain gaji pertama, atau baru setahun 2 tahun kerja. Itu jangan terlena, karena usia kita tuh ada batasnya. Oke? Jadi, kita harus tahan ego kita, dan kita harus mendisiplinkan diri kita. Selamat berjuang teman-teman sekalian. Terima kasih, dadah!